Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jasinta sebagai moderator pada sesi kedua hari ini. Oke, langsung saja. Materi tentang profil Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Hari Agus Sujono MSc. Kepada beliau dipersilahkan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa baru Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, selamat datang pada acara Prodi Prodik Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Pada pemaparan saya ini, outline saya adalah sejarah FTT, kemudian visi misi, struktur organisasi, kemudian prodi-prodi di lingkup FTT dan SWOT. Ya. Sejarah ya. FTT merupakan perubahan nama fakultas dari Fakultas Teknologi Informasi yang didirikan sejak tahun 2004 melalui surat keputusan Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya nomor Skep 03 YPTS 2004 tertanggal 21 Juli 2004. Perubahan menjadi FTT didasarkan surat keputusan Rektor nomor Skep 17 ITATS Romawi 5 2019 tertanggal 9 Mei 2019. Perubahan nama fakultas ini diiringi dengan masuknya program studi Teknik Elektro yang semula ada di lingkup Fakultas Teknologi Industri atau FTI, sehingga FTT mengelola 3 prodi. Jenjang S1 meliputi prodi Teknik Elektro, Teknik Informatika, dan Sistem Informasi. Perubahan-perubahan ini dilandaskan pada dukungan fakultas terhadap visi misi Institut Teknologi Aditama Surabaya menjadi salah satu institut yang memiliki daya saing di tingkat global dan perkembangan revolusi industri era 4.0. Dukungan tersebut dinyatakan dalam bentuk penerapan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, Internet of Things, wearables, robotika canggih, dan 3D printing yang segi keilmuannya mempunyai relevansi yang kuat antara keilmuan di bidang teknik elektro dan teknologi informasi. Dalam melaksanakan aktivitas di fakultas dan juga pengembangan, maka didasarkan pada nilai filosofis FTT ITATS, yaitu satu sinergi, yaitu semangat mengutamakan untuk kebersamaan, saling menghargai dan membantu. Yang kedua, integritas, menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, konsistensi, memelihara etika. Yang ketiga, inovasi, menginisiasi gagasan dan melaksanakan perubahan terus-menerus untuk perbaikan dan pengembangan lembaga. Kemudian yang keempat, profesional, bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab serta komitmen untuk memberikan hasil yang terbaik. Kemudian yang terakhir, pelayanan prima, memberikan pelayanan kepada sivitas internal maupun eksternal, memahami harapan sivitas dan memberikan melebihi yang diharapkan. Berikut struktur organisasi dari Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Dekan FTT dibantu oleh tim penjaminan mutu fakultas yang mengontrol kualitas pelaksanaan tugas di fakultas dan juga Dewan Pertimbangan Fakultas yang membantu dekan dalam pengambilan keputusan.
Dekan membawai 3 program studi, yaitu program studi Teknik Elektro, program studi Teknik Informatika, dan program studi Sistem Informasi. Berikut akan saya sampaikan ilustrasi singkat terkait dengan 3 prodi yang ada di lingkup Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Teknik Elektro. Teknik elektro adalah bidang ilmu profesional yang mempelajari aplikasi kelistrikan, elektronika, dan elektromagnet. Dewasa ini, teknik elektro telah berpadu dengan ilmu komputer. Pada era industri 4.0, teknik elektro berperan dalam membangun suatu perangkat keras berbasis pemrograman. Di FTT, program studi teknik elektro mengembangkan bidang keahlian teknik elektronika dan teknik sistem tenaga. Program studi teknik informatika. Teknik informatika banyak mempelajari tentang pemrograman, teknologi jaringan komputer, dan pengembangan perangkat lunak atau software. Di FTT, program studi teknik informatika mencetak sumber daya manusia yang unggul di bidang informatika sebagai seorang programmer dengan penguatan pada sistem cerdas, rekayasa perangkat lunak, dan jaringan komputer. Program studi Sistem Informasi. Sistem Informasi atau Komputer dan Manajemen adalah jurusan yang menggabungkan ilmu tentang komputer dengan bisnis atau manajemen. Ilmu yang dipelajari tidak jauh berbeda dengan teknik informatika, tetapi sistem informasi juga berfungsi untuk menjadi jembatan antara kebutuhan bisnis dan aplikasi yang harus dirancang. Di FTT, program studi sistem informasi mengembangkan bidang keahlian Corporate Information System dan data science untuk pengelolaan e-bisnis. Berikut saya sampaikan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi memiliki program strata 1 yang diminati masyarakat dan dibutuhkan dalam dunia kerja. Yang kedua, sebagian besar dosen berusia muda dan berpendidikan magister atau S2 serta doktoral atau S3, dan sebagian ada yang sedang studi lanjut S3. 3. Jumlah dan kualitas penelitian dosen di FTT ditinjau dari keikutsertaan aktif di forum seminar nasional maupun internasional dan publikasi jurnal nasional maupun internasional semakin meningkat setiap tahunnya. 4. Jumlah dosen FTT yang telah mendapatkan sertifikat pendidik profesional sudah cukup banyak. Yang kelima, lokasi kampus FTT ITATS yang strategis berada pada pusat industri di Indonesia bagian timur. Analisis SWOT yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Yang satu, seluruh prodi masih terakreditasi B, jadi belum ada yang A. 2, masih banyak dosen dengan jabatan fungsional lektor dan asisten ahli. Yang ketiga, penguasaan bahasa asing untuk mendukung internasionalisasi FTT ITATS masih rendah di kalangan dosen dan mahasiswa. Kemudian SWOT yang ketiga, yaitu peluang atau opportunities. Yang pertama, minat masyarakat terhadap program studi di lingkup FTT masih tinggi. 2. Kerjasama untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dengan institusi lain atau dengan pihak industri, masyarakat, dan alumni sangat terbuka. Yang ketiga, pertumbuhan sektor jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi di Jawa Timur dan sekitarnya masih sangat potensial berkembang, sehingga potensi lapangan kerja masih terbuka.
4. Lokasi kampus FTTI ITAJ yang strategis berada pada pusat industri di Indonesia bagian timur. Kemudian SWOT yang terakhir yaitu ancaman atau threats. 1. Tingkat kompetisi antar perguruan tinggi swasta yang semakin ketat dalam mencari mahasiswa baru yang berkualitas. 2. Masuknya perguruan tinggi asing yang akan menambah kompetitor di era globalisasi. Yang ketiga, perkembangan iptek dan tuntutan kebutuhan pasar menyebabkan kandungan ilmu pengetahuan yang diajarkan cepat berubah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian lebih cepat. Demikian paparan saya. Berikut saya sampaikan komitmen antara pengelola prodi, pengelola program studi, atau pengelola fakultas dengan mahasiswa di Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Jurusan-jurusan di bawah lingkup Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi harus maju dalam artian memiliki kinerja yang baik dan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu, fakultas beserta program studi menyediakan tenaga pendidik atau dosen dan tenaga kependidikan yang terbaik dalam memberikan pelayanan akademik dan administrasi kepada mahasiswa. Tetapi tidak cukup hanya ini, untuk menjadikan jurusan maju harus didukung oleh mahasiswa yang cerdas. Cerdas dalam artian mahasiswa harus berprestasi akademik dan non-akademik. Prestasi akademik artinya mahasiswa menempuh semua mata kuliah di kurikulum program studi dengan hasil nilai terbaik. Prestasi non-akademik artinya mahasiswa berprestasi dalam program karya mahasiswa, berprestasi dengan memenangkan lomba di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dan tentu saja yang terakhir adalah lulus tepat waktu. Demikian paparan saya terkait profil dari Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Terima kasih, materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Hari Agus Sujono MSc. Untuk materi selanjutnya, profil jurusan elektro yang akan disampaikan kembali oleh Bapak Dr. Insinyur Hari Agus Sujono MSc. Untuk itu, dipersilahkan dan selamat menyaksikan.